The Famous, eksklusif di RCTI Plus. Aku udah bikin, ini aku punya surat pegangan ya. Iya. Mbak UI bilang aku punya hutang. Ini bukan hutang, ini jual beli. Oh. Ini kalau jual beli itu, kalau lu udah beli, ya udah kalau misalkan mau dibalikin, misalkan gak sesuai, itu namanya di refund, bukan hutang. Jadi dia salah banget dia ngomongin hutang, karena aku udah punya invoice-nya semua. Iya, jadi sebenarnya tuh mulai dari mana nih ceritanya, yang mana dulu? Dari yang mungkin Ica yang posting-posting itu, ya mungkin bisa dijelaskan. Saudara MI. Jadi gini loh Mbak, aku jelasin ya. Si saudara MI ini sama sekali tidak pernah kenal sama aku. Ya, tidak pernah kenal dan baru satu kali ketemu gitu loh. Iya. Di salah satu event. Dan dia tidak pernah ada transaksi apapun melalui aku. Mau baik itu jual beli ataupun apapun, kita tidak pernah ada komunikasi, nomor WhatsApp aja nggak punya. Iya. Dan mukanya nggak tahu kayak apa gitu kan. Jadi aku sangat heran gitu, motivasi dia untuk menjelek-jelekan aku tuh apa. Nih aku cerita tentang masalah TKW. Aku cerita nih, jadi ceritanya ada salah satu artis yang aku kasih tas. Salah satu artis, sebut saya dia Mawar. Sebut dia Mawar. Terus si Mawar ini tasnya tuh udah dikasih sama aku. Nah kayaknya sama dia tasnya dijual. Nah pas dijual itu tasnya katanya fake. Ya udah, karena dia sudah menjalankan kewajibannya memposting tentang klinik aku. Jadi mau nggak mau aku harus tetap bayar dong. Aku nggak mau mendapatkan barang dari aku fake gitu loh. Tapi sebelum itu aku sempat debat dulu sama dia mengenai tas itu. Aku yakin itu asli, bla 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 segala macam gitu loh. Nah caption chatnya aku dengan artis ini di posting sama dia. Ternyata si artis ini ya gitu. Jadi mungkin curhat awalnya. Oh, berawal dari curhat gitu ya Teh ya. Tapi Teh ya pun sampai besokannya langsung aku ganti tasnya dengan tas yang autentik gitu loh. Dan udah gak ada apa-apa sama artisnya, malah sekarang berhubungan baik. Iya, Teh, tapi kan ada beberapa tudingan tuh yang katanya Teteh ngasih cek kosong ya ke beberapa orang untuk membeli tas tuh ya. Itu gimana Teh? Gak ada, aku gak pernah bayar tas pakai cek. Yang ada juga cek untuk pembayaran travel. Ya, travel itu expired, nggak bisa dicairkan, tanggalnya udah expired. Itu nggak ada lagi. Teh, tapi menurut Ica sendiri katanya ada cek kosong gitu ya kan Teh? Iya, itu gimana tuh Teh? Ya sekarang tinggal dibuktikan saja kan. Sekarang gini, dia kan kemarin ke Polda katanya mau ngelaporin aku kan LP. Aku tantang LP-nya. Kalau misalkan dia LP, ya laporan, saya bakal ladenin gitu loh. Kalau ini kan masih apa ya, ibaratnya masih ancaman dan simpang siur aja sih, aku nggak takut. Walaupun dilaporin pun aku nggak takut. Tapi katanya, gitu loh, karena ngerasa aku nggak ngerasa kayak gitu loh. Iya. Teh, tapi katanya Teteh juga mengancam Ica, itu bener nggak sih Teh? Yang katanya mengancam apa sih yang sempat diposting tuh sama Ica? Oh pasti mengancam apa? Yang katanya mengancam yang apa sih? Yang dia sempat ngasih caption yang di Instagramnya dia itu, ada yang dia yang katanya Teteh ngancam, ya udah yuk ketemu di Polda aja, ditungguin di Polda nggak ada gitu. Iya kayak gitu di Polda tuh. Aku bilang tuh ketemu di Polda, cuman dia nggak ada kabar. Terus sama pengacara diajak ketemu nggak mau. Oh, artinya memang dari pihak Teteh sendiri sudah mengajak dia untuk bertemu, untuk menyelesaikan masalah. Aku punya chat lengkap, pengacaraku punya bukti chatnya semua lengkap, aku pun punya bukti chatnya semua lengkap. Dan aku udah yakin tabayun sama si Ica itu. Tapi kurang apa gitu. Aku maksudnya untuk berbaik sangka sama dia gitu. Maksudnya berbaik sangka dalam arti dia mungkin lagi hilaf gitu kan, pengen ngejelek-jelekin aku atau gimana gitu kan, ada masalah apa diobrolin kayak gitu loh. Jadi
aneh aja gitu, diajak ketemu nggak mau gitu kan. Kalau misalkan emang dia ngerasa bener ya diajak ketemu mau aja. Kalau gue mah kalau misalkan ada orang yang gak suka sama gue labrak aja langsung. Ngapain harus main belakang? Iya. Teteh, tapi secara pribadi kenal nggak sih dengan sosok Ica ini? Udah kenal mbak, nggak kenal, mukanya aja nggak tahu. Ih kasihan dia tuh ya, followersnya dikit, terus sekarang tiba-tiba rame followersnya gara-gara cari masalah dari aku. Tuh seneng banget dia kayaknya terima endorse. Artinya memang kayak terlihatnya pansos ya teh ya. Kan dia bilang kayak gini, ngapain aku pansos sama Medina bukan artis. Lah jangan nyalahin aku yang sekarang cari berita di TV kan. Orang-orang cari beritanya ya tentang aku, maksudnya aku nggak ngerasa artis ya, aku kan cuma influencer doang. Tapi sekarang yang tersorot kan aku, jadi kan aku mikirnya ya udah dia berarti pansos dong dengan kasus aku ini. Kalau dibilang kasus ya, dengan kasus ini dia pansos, pengen jadi pahlawan kesiangan, tau nggak? Teteh maaf nih sebenarnya, sebelumnya Ciki kemarin juga sempat ngeposting kan ya, yang sempat katanya di tag juga gitu, apa minta dibalikin uang. Itu gimana kalau dengan Ciki sendiri teteh mungkin hubungannya? Kalau sama Ciki mah nggak ada apa-apa mbak. Jadi gini, Ciki itu tadinya mau jadi brand ambassador MD Klinik ya. Aku yang sekarang udah alhamdulillah ada 13 cabang klinik kan. Nah terus dia tuh akhirnya cancel. Ada satu lain hal yang memang kita nggak bisa memenuhi kewajiban kita gitu loh. Paham nggak? Jadi kita harus membayar suatu kewajiban lah ke dia. Oh berarti tidak ada hubungannya dengan tas KW-KW sama sendal palsu-palsu yang sempat viral di media sosial itu ya kak? Ini aku dia baik kok, orang masih like-likean foto, masih teleponan sama Reski kemarin. Tapi apa-apa. Teh Medi mungkin kabarnya kan nggak cuma masalah tas doang nih yang katanya KW gitu. Mungkin ada nggak sih kabar juga mengenai tiket pesawat korban itu jamaah? Ini kan tahun 2019 bulan Desember aku nggak mau memberangkatkan bentar mbak, aku minum dulu aus. Iya. Jadi tahun 2019 kan mbak tahu kan kasus yang travel aku kena tipu 13M. Boleh di Google sama mbak. Jadi aku yang bawa kabur uang 13M dan itu 4 tahun. Nah, jadi waktu itu aku pernah beli tiket ke Saudi. Jadi karena kesalahannya waktu itu 200 jamaah gak bisa berangkat, aku harus minjem uang, ibaratnya kan karena uang aku terbatas juga kalau waktu itu cash flow-nya kan bang, gak mungkin aku punya cash 13M dalam 1 hari aku keluarkan gitu kan. Harus cairin deposito dulu apa segala macam kan gak mungkin kan, apalagi itu peak season. Terus udah kayak gitu aku beli tiket di Saudi ya. Nah beli tiket di Saudi ini masih ada tunggakan, aku sudah bayar 2 miliar. Dari 2 miliar itu tinggal sisa 68 juta. Dan ini belum kebayar memang gara-gara skip aja, si travel kan tutup sekarang pandemi. Nah accounting dan lain-lainnya udah nggak kerja gitu di kantor, udah tutup kantornya. Karena emang pandemi ini aku nggak ada keberangkatan kemana-mana gitu. Kalau misalkan ini diramein itu dari uang 2 miliar sisa 68 juta itu, mau apa yang diramein gue bayar juga hari ini bisa gitu. Tapi lo nggak usah ngeramein dan ngejelek-jelekin gue gitu. Kan kayak komplotan gitu mereka tuh ngejelek-jelekin aku. Jadi kayak ngeroyokan gitu ya, semua masalah jadi diungkit-ungkit gitu ya teh ya. MI itu mengumpulkan orang-orang yang ada masalah sama aku. Ngerti nggak mbak? Walaupun masalahnya sepele gitu loh, kayak sendal yang 15 juta gitu, kayak travel yang udah aku bayar 2 miliar sisa 68 juta kayak gitu-gitu, yang cek belum dicairin kayak gitu. Yang hal-hal kayak gitu mbak. Terus kayak omongan yang tentang tas yang KW yang aku kasih ke artis itu sama dia di capture semua itu, tasnya juga udah diganti, artisnya aja udah seneng pakai tas Dior sekarang warna merah. Aku ingat harus kan kesel banget aku. Teteh, kalau kemarin kan sempat ada Uci tuh yang dari Surabaya tuh yang sempat masuk di TV juga, itu seperti apa sih hubungan Teteh dengan dia teh? Jadi gini, aku udah somasi dia tadi. Jadi 3 orang somasi, aku udah posting di Instagram aku. Udah 3 nama yang aku somasi karena menjelek-jelekan aku di media sosial, bahkan di TV. Ya, mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Nggak usah disebut namanya ya, si U ini. Aku udah transaksi berkali-kali sama dia, pas jual beli.
ya karena dia penggemar Hermes kan. Iya. Nah, dulu tuh ya lancar gitu, kita transaksi jual beli berkali-kali. Nah, kemarin aku sempat nawarin beberapa tas ke dia. Terus sudah dicek sama dia, sudah bikin pernyataan juga, mana pernyataannya? Gitu. Sudah bikin surat pernyataan jual beli, tasnya udah cek. Ini bener. Ini. Iya benar. Aku udah bikin, ini aku punya surat pegangan ya. Iya. Mbak UI bilang aku punya hutang. Ini bukan hutang, ini jual beli. Oh. Ini kalau jual beli itu, kalau lu udah beli, ya udah, kalau misalkan mau dibalikin, misalkan gak sesuai, itu namanya di refund, bukan hutang. Jadi dia salah banget dia ngomongin hutang, karena aku udah punya invoice-nya semua. Gitu. Jadi dari Teh Medi sendiri kurang berapa atau gimana ya untuk pembayarannya sendiri? Gak ada kurang pembayaran apa-apa, dia 9 tas tahan sama dia. Uang dia di aku 1,5 miliar, 1,1 M. Tasnya 9, jadi dia malah dia yang kurang bayar ke aku. Gitu. Himalaya aja harganya 1,5 M, dia baru bayar 150 juta, gimana aku punya utang sama dia. Makanya dia balikin dulu barangnya gitu loh, kita cek bareng-bareng kayak gitu. Utang yang ada juga namanya jual beli. Nanti pengacara mungkin lebih detail untuk ngasih tanggapan tentang hukum-hukum yang per jual beli itu. Oke. Teh Medi sendiri ada rencana untuk melaporkan mereka ini ke pihak berwajib nggak sih Teh? Ada banget karena ini merusak nama aku yang sudah aku bangun 10 tahun gitu loh. Jadi menurut aku ini udah berlebihan banget gitu kan, dan menurut aku ini banyak fitnah gitu kan. Jadi aku bakal laporin orang-orang yang udah merusak nama aku di sosial media, bahkan di TV gitu. Pede banget dia di TV diwawancara ngomong ina itu, padahal itu nggak benar gitu loh. Kayak kemarin aku sempat diem 3 hari pertama kemana, tapi lama-lama aku awalnya kan minta diwawancara, banyak yang minta wawancara, aku nggak mau gitu. Tapi lama-lama aku kata Sarah, aku harus speak up gitu, aku harus ngomong karena aku harus nunjukin kebenaran dong, aku nggak bisa diinjak-injak sama mereka. Teh Medi maaf nih ya, sampai dikabarkan Teh Medi mengalami kebangkrutan nih Teh. Nggak ada, klinik aku masih buka semua kok, dicek aja. Iya, kan di luaran sana bilangnya gitu, mungkin nggak bisa bayar utang, ada beberapa juga, jadi mungkin dia lagi bangkrut atau gimana gitu. Ya cek aja, semua klinik aku masih buka, tapi kan semua usaha Mbak kan tahu sendiri, mau yang sedang, mau yang tinggi, mau yang bawah, sekarang lagi pandemi. Namanya juga, apalagi klinik kecantikan pasti sepi gitu loh, bukan bangkrut, sepi, ya sepi iya. Aku 50 ya, aku juga melakukan PHK karyawan, iya, karyawan aku kan ada 320 orang, tadinya tinggal 250, ya kan, tinggal sisa 20, berarti yang kemarin dikurangin sekitar 70-80 orang aku keluar. Jadi, kalau misalkan bangkrut mah kalau udah tutup semua tuh, sekarang aku bikin cabang baru di tepi lahan. Teh maaf ya, kan dulu pas waktu bermasalah dengan Saskia juga sempat menuding Teh Medi jualan tas KW ya mungkin ya. Nah kesini-kesininya ternyata banyak banget juga laporan-laporan begitu, mungkin gimana nih Teh? Kalau Zaskia waktu itu ceritanya beda, dia langsung beli jadi gini, aku punya teman aku tuh seller, nitip jual ke aku. Iya, kan namanya seller yang gini, namanya orang jualan tas, kalau misalkan namanya apes tuh pasti ada aja gitu loh. Nah waktu itu aku dapat apes aja kena barang dari teman aku yang fake gitu. Emang itu benar fake dan sudah dibuktikan di Baba Baby waktu itu. Terus ya udah minta refund, udah di refund uangnya sama teman aku, urusannya bukan sama aku, sama teman aku. Gitu. Biasa ada mau nambah nggak? Iya bisa. Bentar. Halo, Matt. Vero. Ya Mas. Iya. Jadi ini kan sebetulnya bukan persoalan utang piutang ya. Tapi lebih kepada mereka menuntut tanggung jawab refundnya. Pernyataan Uci kemarin itu dia bilang bahwa ada kesanggupan dari Medina untuk mau merefund asal barang-barang itu dikembalikan, kemudian kompensasi berapapun biaya itu akan dikasih. Nah, tiba waktunya itu nggak terjadi, itu gimana? Jadi gini loh, aku mau merefund
refund. Tapi ketika konsultasi dengan pengacara aku nggak boleh refund dulu karena ini hukumnya jual beli gitu loh. Jual beli itu harus dipastikan dulu nih. Itu kan namanya akad jual beli sudah deal. Ya, kalau misalkan barangnya tidak sesuai kan berarti bukan refund, harus dibeli balik sama aku gitu loh. Dia mau jual berapa dibeli balik sama aku. Jadi aku nggak ngerti, takutnya salah ngomong. Jadi ntar hukumnya tuh ada gitu kata Maci tuh. Jadi gak bisa aku langsung main refund aja gitu, kayak gitu. Jadi pada saat itu spontan aja jawabannya Medina kepada dia sebagai bentuk tanggung jawab bahwa oke, aku akan balikin duit kamu, tapi setelah kesini konsultasi dengan tim hukum kalau itu ternyata itu bisa salah gitu ya. Iya, itu bisa salah karena itu hukumnya jual beli Mas, bukan utang piutang. Nah jadi kan dia bilang bahwa dia masang status, kemudian Medina minta take down dengan catatan akan mengembalikan uang itu. Nah itu yang dipersoalkan oleh dia sebagai bentuk komitmennya tidak ada. Siapa yang take down? Kan dia masang status, Medina sempat komunikasi sama DM. Iya si siapa Uci. Oh Uci. Uci. Udah aku jelasin tadi Mas, itu bukan utang piutang, itu jual beli yang Uci. Maksudnya Uci masang status, kemudian kan Medina bilang gini, udah Kak di take down dong please, nanti aku selesaikan. Nah itu ada voice note-nya yang disampaikan kemarin. Iya. Memang awalnya kan aku mikir dia mau ngebalikin barangnya, kan harus di-refund tapi dibalikin dulu barangnya. Tapi dia nggak ngebalik-balikin barangnya, pengennya uangnya masuk, barangnya dibalikin gitu. Jadi aku mikir, aku nggak mau, itu kan kita udah jual beli. Iya. Jadi ini ada masing-masing punya pendirian masing-masing gitu ya? Iya, jadi aku mikir ini kan udah hukumnya jual beli. Aku kan konsultasi juga sama pengacara. Suami aku juga kan pengacara. Jadi aku nggak boleh salah langkah gitu ngebalikin uang orang seenaknya aja, barangnya balikin padahal itu udah deal dan sudah ditandatangani oleh dia di atas materai. Oke. Buat materai atau voice note. Teh Medi, maaf nih, kalau dengan Olivia sendiri mungkin Teh Medi seperti apa sih ini hubungannya gitu ya? Olivia dari 2017 kemarin dia diajak MI untuk melaporkan aku. Oh, tapi sebenarnya hubungan sama Olivia sendiri masih baik-baik aja Kak ya? Baik-baik aja dong, tadi malam teleponan 2 jam, aku posting di story aku. Berarti dari Olivia sendiri tidak ada masalah Kak, mungkin dengan jual pembelian tas-tas atau sendal gitu? Ini Olivia mau klarifikasi. Oh, mau klarifikasi tentang ini ya? Iya. Jadi kemarin kan sempat ada salah paham aku sama dia. Terus udah kayak gitu, akhirnya kita teleponan. Ya udah clear gitu semuanya. Setelah teleponan udah clear, aku bilang minta diklarifikasi. Terus tadi dia WhatsApp aku ada yang undang katanya RCTI mau klarifikasi. Ya udah, aku bilang klarifikasi aja. Berarti Medina sudah mau mengembalikan. Iya. Berarti yang dibilang sama Olivia itu berarti sudah clear ya Kak ya? Maksudnya Udah, Olivia udah clear, udah nggak ada masalah. Untuk clearnya itu dalam artian pengembalian uang kah atau gimana untuk urusannya sendiri Kak? Jadi itu urusan saya sama dia ya Mbak ya. Jadi aku urusan sama dia, yang penting udah beres urusannya. Gitu. Ya udah Bang. Udah, Teh Medi terima kasih banyak ya waktunya. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Iya. Ya. Halo Medina.